Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan materi Salaf Ibnu Hanbal dan Ibnu Taimiyah. Kami yang beranggotakan saya Triyanti Puji Lestari dan Lukman Hakim dan Siti Afifatul Afifah. Rumusan masalah pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengertian salaf? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan riwayat hidup dan pemikiran Imam Ahmad Ibnu Hanbal? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan riwayat hidup dan pemikiran Ibnu Taimiyah? Apa yang dimaksud dengan pengertian salaf? Kata salaf secara etimologi dapat diterjemahkan menjadi terdahulu atau leluhur. Menurut Tabalawi Mahmud Sa'ad, salaf artinya ulama terdahulu. Salaf berarti pula ulama-ulama saleh yang hidup pada 3 abad pertama Islam. Sedangkan menurut terminologi, terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para pakar mengenai arti salaf. Di antaranya adalah menurut Asy-Syahrastani, ulama salaf adalah yang tidak menggunakan takwil dalam menafsirkan ayat-ayat tasabihat dan tidak mempunyai faham tasbih atau antropomorfisme. Menurut Mahmud al-Bisi menyatakan bahwa salaf sebagai sahabat tabi'in dan tabi'in yang dapat diketahui dari sikapnya, menepik penafsiran yang mendalam mengenai sifat-sifat Allah yang menyerupai segala sesuatu yang baru untuk mensucikan dan menggunakannya. W. Montgomery Watt menyatakan bahwa gerakan Salafiyah berkembang terutama di Baghdad dan pada abad ke-13. Pada masa itu, terjadi gairah menggebu-gebu yang diwarnai fanatisme kalangan kaum Hanbali. Sebelum akhir abad itu terdapat sekolah-sekolah Hanbali di Yerusalem dan Damaskus. Di Damaskus, kaum Hanbali makin kuat dengan kedatangan para pengungsi dari Irak yang disebabkan serangan Mongol atas Irak. Di antara para pengungsi itu terdapat satu keluarga dari Haran, yaitu keluarga Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar penganut Imam Hanbali yang ketat. Aliran salaf mempunyai beberapa karakteristik seperti yang dinyatakan oleh Ibrahim Masgur sebagai berikut. Mereka lebih mendahulukan riwayat atau nakli daripada dirayah atau akli. Dalam persoalan pokok-pokok agama dan persoalan cabang-cabang agama hanya bertolak dari penjelasan Alkitab dan As-Sunnah. Mereka mengimani Allah tanpa perenungan lebih lanjut zat Allah dan tidak mempunyai faham antropomorfisme atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Mengartikan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan makna lahirnya dan tidak berupaya untuk mentakwilnya. Riwayat hidup dan pemikiran Imam Ahmad Ibnu Hanbal. 1. Sejarah singkat Ibnu Hanbal. Ia dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi dan meninggal pada tahun 24 Hijriah atau 855 Masehi. Ia sering dipanggil Abu Abdillah karena salah satu anaknya bernama Abdillah. Namun ia lebih dikenal dengan nama Imam Hambali karena merupakan pendiri mazhab Hambali. Ilmu yang pertama kali beliau kuasai adalah Al-Quran, sehingga beliau hafal pada usia 15 tahun. Lalu beliau mulai berkonsentrasi belajar ilmu hadis pada awal usia 15 tahun pula. Pada usia 16 tahun, ia memperluas wawasan ilmu Al-Quran dan ilmu agama lainnya kepada ulama-ulama Baghdad. Lalu mengunjungi ulama-ulama terkenal di Kufah, Basrah, Syam, Yaman, Mekah, dan Madinah. Ibnu Hanbal dikenal sebagai orang yang zahid, teguh dalam pendirian, wara,
serta dermawan karena keteguhannya ketika Khalifah Al-Ma'mun mengembangkan mazhab Mu'tazilah. Ibnu Hambal menjadi korban mihnah atau inquisition dalam sejarah Islam. Mihnah dijalankan oleh pemerintahan Al-Ma'mun untuk menguji keyakinan para ulama hadis mengenai hakikat Al-Quran, apakah diciptakan makhluk atau bukan. 2. Pemikiran teologi Imam Ahmad Ibnu Hambal. 3. Tentang ayat-ayat mutasyabihat. Dalam memahami ayat Al-Quran, Ibnu Hambal lebih suka menerapkan pendekatan lafzi atau tekstual daripada pendekatan takwil. Dengan demikian, ayat Al-Quran yang mutasyabihat diartikan sebagaimana adanya, hanya saja penjelasan tentang tata cara kaifiyat dari ayat tersebut diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tentang status Al-Quran. Salah satu persoalan teologis yang dihadapi Ibnu Hambal yang kemudian membuatnya dipenjara beberapa kali adalah tentang status Al-Quran. Apakah diciptakan makhluk yang karenanya hadis baru, ataukah tidak diciptakan yang karenanya qadim? Faham yang diketahui oleh pemerintah, yakni dinasti Abbasiyah di Ba'ak. Kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Watsiq ialah faham Mu'tazilah, yakni Al-Quran tidak bersifat qadim, tetapi baru dan diciptakan. Faham adanya qadim di samping Tuhan berarti menduakan Tuhan, sedangkan menduakan Tuhan adalah syirik dan dosa besar yang tidak diampuni Tuhan. Materi selanjutnya, riwayat hidup dan pemikiran Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya Ahmad Taqiyuddin Abu Abbas. Beliau dilahirkan di Haron pada hari Senin, tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah dan meninggal di penjara pada malam Senin, tanggal 20 Zulqa'dah tahun 729 Hijriah. Ibnu Taimiyah merupakan tokoh salaf yang ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak pada akal. Ibnu Taimiyah terkenal sangat cerdas, sehingga pada usia 17 tahun ia telah dipercaya masyarakat untuk memberikan pandangan-pandangan mengenai masalah hukum secara resmi. Para ulama merasa sangat risau oleh serangan-serangannya, serta iri hati terhadap kedudukannya di istana gubernur Damaskus, karena telah menjadikan pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai landasan untuk menyerangnya. Dikatakan oleh lawan-lawannya bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai klinik antropomorfisme, sehingga pada awal 1306 Masehi, Ibnu Taimiyah dipanggil ke Kairo, kemudian dipenjara. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai pembaharu yang memberikan warna dalam peradaban Islam hingga kini. Gagasan-gagasannya yang telah merujuk ke Al-Quran dan hadis serta salaf telah mengilhami gerakan pembaharuan dan pemurnian Islam di kemudian hari. Ia dianggap sebagai seorang mujtahid dan tokoh gerakan salafi, bahkan sebagai pendirinya. Tokoh lain yang menjadi rujukan kaum salafi adalah Ahmad Ibnu Hanbal. Ibnu Taimiyah mengajak untuk kembali ke Al-Quran dan hadis serta menolak ajaran yang bukan berasal dari ajaran Islam otentik. Islam otentik berasal dari zaman Nabi Muhammad dan berasal dari para salaf. Pemikiran teologi Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah seperti yang dikatakan Ibrahim Mazkur adalah sebagai berikut. Yang pertama, sangat berpegang teguh pada nas, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kedua, tidak memberikan ruang gerak kepada akal. Ketiga, berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. Keempat, di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi saja. Dan yang terakhir, Allah memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentahzikannya. Pandangan ilmu Ibnu Taimiyah tentang sifat-sifat Allah yaitu
Percaya sepenuh hati terhadap sifat-sifat Allah yang disampaikan oleh Allah sendiri atau oleh Rasul-Nya. Sifat-sifat yang dimaksud adalah 1. Sifat salabiyah, yaitu qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Kedua, sifat ma'ani, yaitu qudrah, irodah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Ketiga, sifat qabariyah, yaitu sifat yang diterangkan Al-Quran dan Al-Hadis ataupun akal bertanya-tanya tentang maknanya. Keempat, sifat idhofiyah, yaitu sifat Allah yang disandarkan kepada makhluk. Dan yang terakhir, percaya sepenuhnya terhadap nama-namanya yang Allah dan Rasul-Nya sebutkan seperti Al-Awal, Al-Akhir, dan lain-lain. Menerima sepenuhnya terhadap sifat dan nama Allah tersebut dengan pertama, tidak mengubah maknanya kepada makna yang tidak dikehendaki lafaz atau tekstual. Kedua, tidak menghilangkan pengertian lafaz. Ketiga, tidak mengingkarinya. Keempat, tidak menggambar-gambarkan bentuk Tuhan, baik dalam pikiran atau hati, apalagi dengan indera. Dan yang terakhir, tidak menyerupakan, apalagi mempersamakan sifat-sifatnya dengan sifat makhluknya. Dalam masalah pembuatan manusia, Ibnu Taimiyah mengaku 3 hal, yaitu 1. Allah pencipta segala sesuatu termasuk perbuatan manusia. Kedua, manusia adalah pelaku perbuatan yang sebenarnya dan mempunyai kemauan serta kehendak secara sempurna, sehingga manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan yang terakhir, Allah meridhai perbuatan baik dan tidak meridhai perbuatan buruk. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu salaf adalah ajaran Islam sesungguhnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan difahami serta dijalankan oleh para salafus sholih radhiyallahu anhum yang ditokohi oleh para sahabat, kemudian oleh para tabi'in dan selanjutnya tabi'in. Ibnu Hanbali adalah salah seorang tokoh ulama salaf yang mempunyai ciri khas dan pemikirannya yaitu lebih menerapkan pendekatan lafzi atau tekstual daripada pendekatan takwil. Kemudian beliau menyerahkan makna-makna ayat dan hadis mutasyabihat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ibnu Taimiyah merupakan tokoh salaf yang ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak leluasa pada akal. Ia adalah murid yang mutaqi, ara, zuhud, serta seorang panglima dan penentang bangsa Tartas yang berani. Ibnu Taimiyah tidak menyetujui penafsiran ayat-ayat mutasyabihat. Menurutnya, ayat dan hadis yang menyangkut sifat-sifat Allah harus diterima dan diartikan sebagaimana adanya, dengan catatan tidak menyerupakannya dengan makhluknya dan tidak bertanya-tanya tentangnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.